Selamat datang kembali di pembahasan kita ya. Kali ini kita mau coba bongkar nih cara kerja pikiran kita yang sering nggak kelihatan. Ini dari bab 4 soal mesin asosiatif. Intinya sih gimana ide, ingatan, perasaan itu nyambung secara otomatis di kepala kita. Langsung aja deh, kita coba ya. Anda coba pikirin dua kata ini. Pisang, terus muntah. Nah, apa yang langsung kepikiran? Atau mungkin ada rasa gimana gitu di badan? Sedikit aneh mungkin? Nah, itu dia. Reaksi spontan itu, baik fisik atau emosional ya, itu contoh bagus banget dari aktivasi asosiatif. Jadi, sistem satu di otak Anda, bagian yang kerjanya otomatis dan cepat itu, langsung aja gitu ngerangkai hubungan antara pisang dan muntah. Dia narik memori, emosi, bahkan mungkin sensasi fisik yang relevan. Jadi kebentuk semacam cerita mini yang nyambung gitu. Semua dalam sekejap, dan Anda nggak perlu nyuruh secara sadar. Proses ini nih yang bikin adanya koherensi asosiatif. Jadi semua elemen yang aktif tadi, ide, emosi, reaksi fisik, itu saling dukung, saling nguatin. Yang menarik, sistem satu itu nganggap gabungan kata tadi seolah-olah nyata. Kayak Anda ngalamin beneran. Ini ada kaitannya sama konsep embodied cognition. Jadi Anda mikir itu pakai badan juga, bukan cuma otak. Mekanismenya ya ikut prinsip asosiasi ide. Mirip, dekat waktu dan tempatnya, sebab akibat. Mirip kayak yang dibilang Hume dulu lah. Oke. Jadi ini bukan cuma koneksi kata di pikiran ya, tapi badan juga ikut bereaksi. Terus gimana caranya satu ide bisa mancing ide lain gitu, berantai. Bahkan yang kayaknya nggak nyambung. Ini masuk ke konsep priming itu kan? Tepat sekali. Priming itu efek di mana kalau Anda terpapar satu stimulus, itu bisa ngaruh ke respons Anda ke stimulus berikutnya. Contoh gampangnya gini, kalau Anda baru aja mikirin atau lihat kata MAKN, terus ada potongan kata SOP, nah Anda bakal lebih cepat kepikiran, sup. Oh iya. Tapi coba kalau konteks sebelumnya itu cuci, mungkin Anda lebih mikir ke sabun kan? Wah menarik ya, efeknya halus banget gitu. Tapi priming ini bisa lebih jauh lagi nggak sih? Sampai ngaruh ke perilaku kita, tapi kita nggak sadar sama sekali? Bisa banget. Dan ini yang sering bikin kaget ya. Ada eksperimen klasik tuh soal ini. Jadi ada mahasiswa, mereka diminta nyusun kalimat dari kata-kata acak. Nah, sebagian kata-katanya itu ada hubungannya sama stereotip lansia. Kayak lupa, botak, uban, keriput, gitu-gitu. Kelompok lain dapat tugas sama, tapi kata-katanya netral. Terus, apa yang terjadi habis mereka selesai ngerjain tugas itu? Nah, setelah selesai, peneliti ngukur waktu jalan mahasiswa dari ruang eksperimen ke lift di ujung lorong. Hasilnya konsisten banget. Mahasiswa yang tadi dapat kata-kata tema lansia, jalannya jadi lebih lambat. Jauh lebih lambat dibanding kelompok yang dapat kata-kata netral. Serius? Kok bisa gitu? Yaitu, ide soal kelansiaan yang aktif gara-gara kata-kata tadi, itu secara nggak sadar ngaruh ke kecepatan jalan mereka. Jadi mereka kayak disiapin atau di-primed gitu buat berperilaku sesuai stereotip lansia. Wah, itu lumayan ya, mencengangkan ya. Berarti tindakan fisik kita bisa dipicu ide abstrak yang bahkan kita nggak ngeh lagi aktif di pikiran. Ini nunjukin betapa dalamnya ya pengaruh mekanisme asosiatif ini. Dalam banget. Poin pentingnya yaitu, semua proses asosiatif ini, nyambungin ide, priming, bikin koherensi, itu jalan di bawah radar kesadaran kita, di wilayahnya sistem satu. Kita sering ngerasa tahu banget kenapa kita mikir atau bertindak ABC. Padahal, sebenarnya akses kita ke mesin di baliknya itu terbatas banget. Sistem satu ini kerja terus di latar belakang, nyambung-nyambungin pengalaman, ngisi informasi yang kurang, buat bikin gambaran dunia yang masuk akal buat kita. Seringnya tanpa kita pikirin pakai sistem 2 yang sadar itu. Oke, jadi kalau kita tarik nih ke hidup sehari-hari buat Anda yang dengerin, apa artinya ini semua? Gimana pemahaman soal mesin asosiatif ini jadi relevan gitu? Relevansinya gede banget sih. Artinya banyak intuisi kita, firasat, penilaian cepat, bahkan mood kita atau keputusan kecil sehari-hari, itu sangat mungkin dibentuk sama jaringan asosiasi otomatis ini. Mungkin Anda tiba-tiba suka atau nggak suka sesuatu, itu bisa jadi bukan hasil mikir logis, tapi cuma gaung dari priming atau asosiasi yang baru aja kepicu.
Anda bisa aja ngerasa srek atau nggak srek sama sesuatu karena faktor-faktor di sekitar yang sebenarnya nggak nyambung secara logika. Artinya kita mungkin nggak sebebas yang kita kira ya dalam mikir dan mutusin sesuatu. Nah, itu pertanyaan penting yang muncul dari sini. Seberapa besar sih kendali sadar yang benar-benar kita punya kalau mesin asosiatif ini terus-terusan kerja di belakang layar, ngebentuk persepsi dan respons kita? Oke, jadi ini mungkin sebuah pemikiran ya untuk Anda bawa pulang. Sekarang Anda tahu nih, pikiran punya mesin asosiatif yang kerja otomatis. Gimana kalau Anda coba lebih peka? Lebih peka sama koneksi-koneksi aneh atau enggak terduga yang muncul di benak Anda. Mungkinkah kepekaan itu bisa ngasih sedikit ruang gitu buat mengarahkan pengaruhnya dan bikin pilihan yang lebih sadar? Coba direnungkan ya.